Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Sobat Pelatihan, salam sejahtera, semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Irma Sukmadewi dari Tim Instruktur Nasional Bina Keluarga Sakinah. Nah, saya akan membersamai Sobat Pelatihan dalam materi psikologi keluarga. Baik, Sobat Pelatihan sudah siap semua? Mari kita lanjutkan materi kita, psikologi keluarga, yang merupakan salah satu materi wajib dalam bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Sebagai gambaran umum dalam materi psikologi keluarga kita, secara umum akan mengeksplorasi kehidupan perkawinan, sehingga peserta akan memahami tantangan dalam dinamika perkawinan. Selanjutnya juga akan belajar komponen penting dalam kehidupan perkawinan. Nanti akan belajar mengenai tahap dalam hubungan perkawinan, belajar tentang segitiga cinta atau komponen perkawinan. Sekaligus juga nanti akan belajar mengenai sikap penghancur dan pembangun dalam hubungan. Nah, Bapak dan Ibu pasti punya rekening tabungan kan? Sama halnya dengan kehidupan perkawinan. Kita akan suka kalau misalnya setorannya banyak, tapi kita akan nggak suka kalau lebih banyak penarikan, sehingga saldonya menjadi lebih sedikit. Oke. Dalam sebuah perkawinan, tentunya juga tak terlepas dari konflik. Tidak mungkin ya, sehari-hari kita lepas dari konflik. Demikian halnya dalam perkawinan. Konflik sebagai bumbu perkawinan tentunya dibutuhkan, karena memang manusia tidak lepas dari konflik. Hanya saja kita perlu mengelola konflik sehingga tidak berkepanjangan dan berujung tidak baik. Baik, Sobat Pelatihan, tujuan dari materi psikologi keluarga antara lain adalah peserta memahami penerapan bangunan keluarga sakinah. Masih ingat penerapan keluarga sakinah di materi membangun keluarga sakinah? Nah, tentunya dalam materi ini pun akan selalu mengaitkan dengan bangunan keluarga sakinah. Ada pondasinya, ada pilar, ada atap, dan juga suasananya. Berikutnya, juga peserta mengenali hal-hal yang terpenting di dalam perkawinan. Setiap perkawinan tentunya mempunyai tujuannya masing-masing yang berbeda. Nah, itu juga kalau misalnya tidak dibicarakan antara pasangan suami istri, tentunya akan banyak benturan. Oke, selanjutnya peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial. Karena kalau perkawinan tentu saja tidak hanya tentang diri pasangan, tetapi juga luas, melibatkan masyarakat, keluarga besar, dan juga lingkungan. Dan terakhir, juga bagaimana mengelola konflik yang sehat. Sebagaimana telah saya sampaikan pada gambaran umum, konflik tidak akan dapat dihindari dalam sebuah perkawinan. Demikian halnya di dalam perkawinan, konflik juga tidak boleh berlarut-larut. Harus dikelola supaya perkawinan menjadi sehat. Oke, baik, Sobat Pelatihan. Apa sih yang menyebabkan keluarga itu harmonis? Coba kita pikirkan. Kita boleh membayangkan keluarga kita sendiri. Apa yang menyebabkan sebuah perkawinan itu harmonis? Sekaligus, apa ciri-cirinya? Apa penyebabnya? Kira-kira komunikasinya bagaimana? Gimana cara memperlakukan pasangan? Itu tentunya menjadi salah satu faktor yang membuat perkawinan menjadi harmonis. Sementara, apa yang kira-kira membuat perkawinan itu menjadi tidak harmonis? Kira-kira apa? Bapak dan Ibu, Sobat Pelatihan. Yang bertengkar mungkin ke ide yang tidak saling support. Yang satu hobinya kemana, yang satu hobinya kemana. Kira-kira bagaimana kalau itu terus berlangsung dan tidak ada apa? Kompromi misalnya. Setiap perkawinan mempunyai cirinya, kekhasannya yang berbeda antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain. Baik, kita lanjutkan.
Buat pelatihan, kita kembali lagi pada bangunan keluarga sakinah yang berapa kali pada sesi kita sudah kita bahas ya. Nah, sekali lagi kita ke sini lihat fondasinya apa saja. Supaya bangunan itu kuat, fondasinya perlu kuat juga. Ada prinsip apa saja di sini? Prinsip keadilan, prinsip kesalingan, dan juga keseimbangan. Fondasi sudah kuat, pilarnya bagaimana? Masih ingat sobat pelatihan apa yang disampaikan pada sesi sebelumnya mengenai 5 pilar perkawinan? Ya, betul. Ada perspektif zawaj. Kemudian mitsakon golido. Muasyarah bil ma'ruf. Kemudian musyawarah. Dan tentunya tarogib, saling ridho antara pasangan suami dan istri. Next. Nah, dalam hubungan perkawinan ada yang namanya komponen hubungan perkawinan. Sekaligus dalam materi ini kita juga akan membahas tahap perkembangan dalam perkawinan. Sobat pelatihan tentunya juga merasakan. Sudah menikah semua? Oke, sudah menikah semua ya? Oke, baik. Perkawinan pada tahun pertama tentunya berbeda dengan ketika perkawinan kita sudah memasuki tahap ke-5 tahun misalnya. Apalagi misalnya sudah 20 tahun, dinamikanya berbeda. Cara pandang kita pada pasangan bisa jadi juga berbeda. Oke. Mari kita berdiskusi mengenai materi ini. Oke. Dalam relasi dalam keluarga, selain relasi marital yaitu relasi antara suami dan istri. Tapi tidak hanya ini saja ternyata. Relasi dalam perkawinan itu ada relasi parental. Harapannya kan kalau dalam perkawinan ada anak di dalamnya ya. Nah, kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Ini relasinya parental. Kemudian, relasi familial. Tidak mungkin kita menghindar dari kewajiban atau pertemuan-pertemuan barangkali dengan keluarga besar. Ini familiar. Ada kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, adik, kakak. Ini relasi familial. Berikutnya, relasi sosial. Siapa yang kita andalkan di dekat kita? Jika bukan, masyarakat di sekitar kita, tetangga misalnya. Nah, relasi sosial ini juga tidak bisa kita hindari. Tidak mungkin kita sama sekali, saya bisa sendiri. Misalnya. Itu akan hampir tidak mungkin ketika dalam sebuah perkawinan. Nah, apalagi relasi ekologis, ini lebih luas lagi. Berkaitan dengan lingkungan, dengan misalnya apa? Terkait dengan bencana alam mungkin di sekitar kita, bisa jadi karena kecerobohan kita. Nah, ini semua saling berkaitan di dalam relasi keluarga. Segitiga cinta. Ada 3 komponen dalam segitiga cinta. Komitmen, gairah, dan kedekatan emosi. Yang pertama tentunya adalah komitmen, yaitu bagaimana suami istri memandang sebuah perkawinan ini sebagai ikatan yang kokoh. Ini ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21 tentang mitsakon golido. Selanjutnya adalah kedekatan emosi. Kedekatan emosi ini muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawadah, dan rohmah di antara pasangan suami istri. Terbayang ya, suami istri dalam ikatan perkawinan, namun tidak ada kedekatan emosi ini. Yang ada suasananya bagaimana? Tentunya rumah tangga menjadi tidak membuat nyaman, barangkali tidak betah di rumah, karena tidak adanya kedekatan emosi. Barangkali di awal-awal itu masih bisa ditolerir, tetapi ketika perkawinan semakin berjalan, ini bisa jadi menjadikan
tidak nyaman hubungannya. Baik. Nah ini, pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan. Menjadikan pasangan sebagai sahabat memungkinkan? Tentu saja itu yang kita harapkan dalam perkawinan ya. Tapi bagaimana kalau tidak ada komitmen? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah gairah. Apa sih yang membedakan yang sudah menikah dengan yang tidak menikah? Ya, karena ternyata adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual baru boleh dilakukan ketika seseorang di dalam perkawinan. Itu yang membedakan sudah menikah dan yang belum menikah. Nah ini, salah satu tujuan perkawinan menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, demikian pentingnya komponen ini bahkan dibahas di dalam Al-Quran, disampaikan dalam berbagai ayat. Misalnya Al-Baqarah ayat 187. Oke, kita lanjutkan, Sobat Pelatihan. Nah, kalau tadi Sobat Pelatihan sudah sudah belajar mengenai 3 komponen dalam segitiga cinta. Yang di atas tadi pertama kali adalah komitmen, lalu kedekatan emosi, dan gairah. Apakah semuanya harus ada di dalam sebuah perkawinan? Tentunya yang kita harapkan adalah demikian. Tiga-tiganya ada di dalam perkawinan tersebut. Kita lihat kemungkinan kombinasinya, Sobat Pelatihan. Misalnya nih, ada emosi, ada gairah, baik. Ada kedekatan emosi, ada gairah, ditambah komitmen. Ini harapan kita semua. Ini yang diharapkan samawa, sakinah, mawadah, dan rohmah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tidak tiga-tiganya ini terpenuhi misalnya, bagaimana? Apakah perkawinan harus berakhir? Kita coba lihat ya. Ada kedekatan emosi dan gairah, tetapi komitmennya kurang. Ini barangkali tahap jatuh cinta. Ya, ada gairah, ada kedekatan emosi, ada gairah. Tapi agak kurang bertanggung jawab, barangkali seperti itu ya. Nah, ini biasanya pada tahap jatuh cinta. Rentan? Bisa jadi rentan. Baik, berikutnya. Ada gairah dan komitmen, tapi kurang kedekatan emosi. Ini kira-kira suasana perkawinannya seperti apa? Barangkali akan sering terjadi pertengkaran ya, tidak tentram. Nah, selanjutnya ada komitmen dan kedekatan emosi tapi kurang gairah. Kira-kira bayangan kita seperti apa? Mungkin jadi adem, hampa. Bisa jadi demikian. Karena tadi kita lihat bahwa gairah merupakan salah satu komponen yang juga penting di dalam perkawinan. Ada gairah, tapi komitmen dan kedekatan emosinya ini kurang terbangun. Sobat pelatihan terbayang nggak situasi ini nih yang kena? Hanya gairah saja yang membuat perkawinan itu berlangsung. Tidak tentram, jadi hubungannya hanya seperti fisik saja ya jadinya. Obrolan barangnya nggak nyambung, kedekatan emosinya juga kurang. Dan yang terakhir, hanya komitmen. Sementara gairah dan kedekatan emosinya tidak terbangun. Baik, Sobat Pelatihan. Tadi sebelum masuki pada bagian ini, saya sudah sedikit menyinggung mengenai tahap hubungan dalam perkawinan. Perkawinan tahun pertama tentunya akan berbeda kondisinya dengan perkawinan misalnya tahun ke-4 atau ke-5. Sudah berapa tahun Sobat Pelatihan menikah? Ada yang sudah lebih dari 20 tahun? Tentunya mengalami banyak dinamika ya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah tahap menyatu. Ini setahun sampai kurang lebih 1,5 tahun. Terbayang ya? Semua indah. Makan sepiring berdua. Bukan karena nggak ada nasi. Biar mesra. Semangat bersatu. Yang punya kebiasaan buruk barangkali masih ditutup-tutupi. Supaya semua terlihat indah. Apakah begitu mengalami pada saat awal perkawinan?
Di sini ternyata tetap saja ada tantangannya. Misalnya, hilangnya apa yang tadinya menjadi kebiasaan. Misalnya ya, suka nongkrong nih pulang kantor, pulang dini hari. Ketika sudah menikah, sekali dua kali barangkali masih bisa ditolerir oleh pasangan. Tapi kalau terus-terusan, tahun pertama pun juga ternyata tantangannya menarik. Berikutnya adalah tahap bersarang. Ini mulai kadang-kadang muncul friksi-friksi. Karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai muncul. Misalnya saja, oh saya ingin pindah kerja, oh saya ingin sekolah lagi. Kemudian, oh anak saya misalnya sudah umur 1 tahun dan mulai mungkin memikirkan tentang apa kelompok bermain. Nah, apa saja itu bisa muncul dan menjadi peluang konflik dalam perkawinan. Nah, ini tantangannya mengolah perbedaan. Tadinya setiap akhir pekan seperti sudah kewajiban, misalnya datang ke mertua minggu ini, minggu depan datang ke orang tua kita, misalnya. Pada saat sudah pada tahap ini, bisa jadi mulai kebutuhannya tidak hanya itu. Hal yang menjadi rutin, yang tadinya nggak apa-apa, bisa menjadi rasanya apa-apa. Selanjutnya, tahun 34. 3 sampai 4 tahun. Ini tahap kebutuhan pribadi. Soal pelatihan, ingat ketika kita menikah sekitar 3-4 tahun, apa saja yang menjadi keinginan-keinginan kita? Tantangannya apa? Nah, di sini. Kompromi, mencari titik tengah. Misalnya, Dek, saya mendapat tawaran pindah ke luar pulau. Menurutmu gimana? Aduh, karir saya di sini gimana? Kamu mau pindah atau tetap di sini? Ini biasanya konflik-konflik yang seperti itu pada tahun ketiga sampai keempat perkawinan. Ya, selanjutnya adalah tahap kolaborasi. Nah, ini agak lama nih, sobat pelatihan. 5 sampai 14 tahun. Wah, kalau misalnya sobat pelatihan rasakan, ini kira-kira kondisi yang stabil atau tidak stabil ya dalam kurun ini, tahap kolaborasi. Di sini identitas diri menguat, mulai saling melengkapi. Nah, tapi tantangannya, biasanya kita mulai muncul. Setiap orang memiliki kebutuhannya untuk eh, mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan diri, misalnya, ingin belajar hal baru, ingin tinggal di tempat yang berbeda, dan lain-lain. Nah, ini tantangannya. Berbesar hati untuk tidak saling mengungkap. Ya. Selanjutnya adalah tahap penyesuaian. Ini 15 sampai 24 tahun. Mungkin beberapa di antara sobat pelatihan belum sampai pada tahap ini ya. Nah ini, seringkali memunculkan saling menggampangkan. Ah ya sudahlah, dia emang begitu. Meskipun sudah terbiasa dengan perilaku itu, bisa jadi itu juga menjadi pemicu terjadinya konflik, terjadinya pekerjaan. Nah, bisa jadi merasa diabaikan. Dan yang terakhir adalah tahap pembaruan. Ini sudah 5 tahun ke atas. Baik, sobat pelatihan, demikian materi sesi pertama. Semoga menjadi hal yang dapat kita pertimbangkan, kita kuasai, tetap kita dalami, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya, materi psikologi keluarga.